Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bang Jali. Sebenarnya teman-teman, kunci dari kesuksesan untuk menanam kelapa sawit yaitu sangat sederhana sekali teman-teman. Kenapa? Karena uh, masalah masalah pemupukan atau pemeliharaan itu soal kedua teman-teman. Soal kedua. Yang penting teman-teman itu kita itu melakukan terlebih dahulu, menanam terlebih dahulu. Masalah pemeliharaannya apanya itu soal di belakang teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari situasi dan kondisi kita, itulah yang saya maksud teman-teman. Di belakang itu masalah cara pemangkasan, cara pemupukan itu soal soal di belakang teman-teman. Karena akhir-akhir ini teman-teman itu terlalu banyak orang itu uh, berpikir bahwa ketika saya menanam sawit maka pupuknya itu sulit didapatkan, masalah masalah pemeliharaannya itu belum ditahu. Menurut saya itu soal soal di belakang teman-teman. Kenapa? Karena ini terbukti sama saya bahwa saya dulu di sini teman-teman itu hanya soal berpikir pikiran saya itu teman-teman hanya menanam terlebih dahulu. Yang penting berisi istilahnya itu kebun. Masalah penjualan atau pemeliharaan atau pemupukan itu soal di belakang, tidak pernah saya pikirkan itu teman-teman. Karena itulah saya, karena sifatnya saya itu tidak mau uh, ketinggalan. Itulah inti daripada maksud saya teman-teman, tidak mau saya ketinggalan. Dan akhirnya teman-teman terbukti juga, saya pupuk teman-teman, ini sawit ini nanti hasilnya baru saya belikan pupuk. Karena mau di apa, kita kan mau mau memberikan jaminan pupuk ini, tapi belum mampu kita. Ya itulah tadi yang saya katakan bahwa soal di belakang, yang penting kita tanam dulu. Itulah barangkali salah satu solusi yang paling uh, yang paling akurat saya berikan kepada Anda ketika betul-betul Anda itu teman-teman itu mau menanam sawit atau menanam TBN sawit teman-teman. Dan inilah salah satu bukti di belakang saya ini umur 2 tahun ini teman-teman, yang kecil-kecil ini. Dan di belakang saya itu ya itulah, ada yang umur 10 tahun, ada yang 15 tahun, itu yang di belakang. Kenapa? Karena ya begitulah sifat saya atau cara berpikir saya itu begitu. Yang penting dulu kebun saya itu saya tanam itu. Jadi teman-teman, ketika Anda ingin betul-betul ingin mengubah nasib, ketika Anda itu backgroundnya seorang petani, maka salah satu jalan yang paling tepat untuk kita lakukan itu teman-teman adalah menanam TBN sawit ini teman-teman. Karena polanya TBN sawit ini teman-teman ini sangat luar biasa. Tidak ada tanaman yang bisa membandingi tanaman sawit ini teman-teman. Tidak ada. Kenapa? Karena tanaman ini itu sifatnya itu berbuat terus. Itulah makanya selalu saya katakan di video saya sebelumnya itu bahwa tidak ada tanaman yang paling menjanjikan masa depan itu adalah sawit. Teman-teman, seandainya sawit ini bisa berbicara, maka dia mengatakan kepada si pemiliknya itu bahwa bersiaplah, saya berikan uang setiap bulan. Itulah itulah filosofis dari tanaman sawit ini teman-teman. Itu salah satu keunggulannya teman-teman. Karena ya itu tadi, sawit itu berbuat terus teman-teman. Adapun orang mengatakan ada musimnya banyak, ada musimnya tidak. Itu hanya beda-beda tipis teman-teman. Beda-beda tipis saja. Itulah hebatnya sawit. Jadi teman-teman, sekali lagi saya motivasi Anda itu betul-betul saya ingin membantu
istilahnya sharing terhadap diri Anda ketika backgroundnya itu teman-teman itu memang seorang petani. Dan janganlah seolah-olah mengatakan bahwa wah saya tidak bisa, saya tidak mampu. Kalau Anda katakan itu teman-teman, maka itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Karena kenapa? Dunia ini ada hukumnya. Hukum tabur tuai teman-teman. Hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Jadi teman-teman barangkali sekian dulu. Karena mengingat waktu ini sudah sore. Saya hanya kebetulan lewat di kebun saya ini dapat ide lagi, maka saya membuat lagi motivasi terhadap diri Anda. Jadi teman-teman sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Salam waras untuk kita semua.